Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahumullah wa dzannafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Untuk pertemuan hari ini adalah membahas tentang sunah-sunah yang ada di dalam sholat. Faslun fi sunani sholati, pasal menjelaskan tentang sunah-sunah yang ada di dalam sholat. Wajimbahi ayyatiya fi sunani jami'ah. Sebaiknya bagi orang yang sholat itu melakukan kesunahan atau melakukan sunah-sunah yang ada di dalam sholat. Ya, wahya kathiratun jiddan, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkatnya ini adalah sunnah. Nah, mengucapkannya Allahu Akbar itu rukun. Allahu Akbar, telinga harus dengar. Nah, jadi mengangkat itu sunnah. Wa iradatul ruku'i, dan ketika mau ruku', ya. Ruku'. Ini sunnah. Terus ketika atau berdiri dari ruku', sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Kemudian berdiri dari tahiyat awal, ya. Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan itu adalah hukumnya sunnah. Nah, kalau tidak mengangkat kedua tangan gimana? Tidak apa-apa, sholatnya sah, ya, sah. Selanjutnya sunah-sunahnya sholat adalah membaca doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila akhirih. Itu adalah sunnah. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu rukun. Kemudian sunnah lagi adalah membaca surat-surat dari Al-Qur'an, ya. Surat-surat dari Al-Qur'an. Kemudian membaca bacaan di dalam ruku', ya, subhana rabbiyal azim 3 kali, itu juga sunnah. Kalau tidak baca gimana? Boleh-boleh saja, ya, sholatnya tetap sah. Kemudian ketika i'tidal juga ada bacaan itu, ya, juga sunnah. Kemudian ketika sujud, ketika sujud itu juga sunnah. Terus bacaan Amma sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga sunnah, ya. Mungkin itu sunnah sedikit, ya, bacaan sunnah yang ada di dalam sholat. Banyak sekali, ya, wahya kathiratun jiddan. Yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecil. Kemudian di dalam sholat juga wajib baik al-i'tina'u bil ikhlasi, harus ikhlas, ya, sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-amalu lillahi ta'ala. Jadi sholat bukan karena lain, tapi karena Allah, itu ikhlas, ya. Ora krono disangoni dikasih uang terus baru sholat, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wayang bahi al-khuduru, ya. Sebaiknya orang yang sholat itu harus hudur. Apa itu hudur? Wahwa ayya'lama ma yaqulu wa yaf'alu. Paham apa yang diucapkan dan paham apa yang dilakukan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu paham Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang Rabbil alamin, yang menguasai alam.
Jadi harus paham Rabbil Alaminah itu Tuhan yang menguasai alam. Itu guntur, artinya fokus pada arti-arti yang diucapkan dan fokus pada perbuatan. Kemudian adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Tenang, anggota tenang, hati khudur, ya, hati tenang, khudur, tidak bergerak seenaknya, ya, hati tenang, melakukan apa yang telah dilakukan ketika sholat, ya. Kemudian watadabburul qiraati, dan mengingat-ingat bacaannya, mengingat-ingat bacaan. Tadabbur itu ingat-ingat, ngiling-ngiling bacaannya. Misalnya bacaan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai di hari pembalasan, diiling-iling. Berarti Allah itu yang besar sekali, ya, diiling-iling, seakan-akan Allah itu yang menguasai semua, gitu. Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Jadi seakan-akan Allah itu di depan kita, besar sekali. Itu watafahuma, dan harus paham bacaannya, paham maksudnya itu apa. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Sungguh Allah akan menerima sholatnya itu dari kadar hudurnya hati. Ya, kalau hudur, sholat kok hudur, ya diterima oleh Allah, ya. Wa yahrumu ar-riya'u bisolati wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajlin nas. Haram riya ketika melakukan sholat. Tidak boleh sholat kok riya, itu tidak boleh, ya. Mungkin itu pembahasan tentang sunah-sunahnya sholat, ya, sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya adalah sholat yang melaksanakan rukunnya dan juga harus melaksanakan sunah-sunah sholat, ya. Banyak sekali tadi, termasuk diantaranya ada harus hudur, hati harus hudur, seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah, seakan-akan Allah itu di depan kita. Itu namanya hudur. Jadi merasa kita itu kecil sekali, Allah itu besar sekali di hadapan kita, ya. Dengan kita itu menganggap Allah di depan kita, nah, kita akan merasa merasa takut, gitu, merasa iri, isin, gitu, malu. Nah, nanti akan menjadi tenang. Nah, itulah sholat yang sejatinya. Kalau tidak bisa seperti itu gimana? Ya udah, sebisa kamu. Nah, pokoknya harus sebisa kamu, harus bisa melakukan khusyuk, gitu, anteng, ya. Nah, itu kuncinya, seakan-akan kita itu di depan Allah. Billahi taufik. Itulah madrasah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.